tentang program petani mandiri. Sudah tahu Pak program petani mandiri? PPM? Sudah tahu? Kalau KPM? Kartu Petani Mandiri KPM sudah tahu Pak? Sudah. Ada yang sudah menerima ya? Oke. Ada yang sudah menerima, ada yang belum. Baik. PPM itu adalah program petani mandiri. Jadi PPM itu adalah implementasi atau pelaksanaan dari Undang-Undang Perlindungan Petani Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Di dalam program petani mandiri ini ada 5 manfaat seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Endang. Manfaat yang pertama, ini manfaat sesuai Perbup nomor 20 tahun 2019 tentang program petani mandiri. Manfaat program petani mandiri ada 5. Yang pertama yaitu bantuan modal yang berwujud barang maksimal 10 juta, tidak lebih dari 10 juta per kakak ya Pak. Jadi tidak lebih. Kenapa tidak lebih? Menyesuaikan luas lahan panjenengan. Kalau luas lahannya setengah hektar atau 0,5 hektar, ya dapatnya nanti menyesuaikan. Per hektar itu benihnya itu 25 kilo Pak, untuk benih padi hibrida. Untuk pupuknya menyesuaikan. Konska tidak lebih dari 300 kilo. Nah, untuk saat ini masih baru padi benihnya. Ini kebetulan dinas pengampunya bantuan modal ada di Dinas Pertanian. Di Dinas Pertanian ada 2 manfaat program petani mandiri yang diampu oleh Dinas Pertanian. Yang pertama itu tadi bantuan modal yang berwujud barang tidak lebih dari 10 juta. Oke. Sedangkan yang kedua itu adalah pelatihan dan pengembangan usaha tani. Nah, pelatihan dan pengembangan usaha tani ini bisa contohnya ada di Pak Sunjani tadi. Itu merupakan usaha kelompok ya Pak. Jadi akan diajari oleh, untuk pelatihan dinas pengampunya ada di Dinas Perinaker atau Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Jadi akan diajari, dilatih panjenengan cara packingnya beras seperti yang dilakukan Pak Sunyani dan teman-teman kelompok yang lain. Diajari mulai pengolahannya sampai packagingnya atau pengemasannya. Bahwa di Kecamatan Gayam ini ada 40 kelompok Ibu, 40 kelompok tani, kemudian jumlah gapoktannya 12, jadi 12 gapoktan, 40 kelompok tani. Terkait dengan program petani mandiri, Bapak Ibu, khususnya panjenengan dulur-dulur tani, tadi sudah disampaikan sosialisasi dari Dinas Pertanian kaitannya dengan kartu petani mandiri dan apa itu program petani mandiri. Mohon izin Ibu Bupati, untuk Kecamatan Gayam ini sebetulnya di tahun 2019 sudah ada alokasi untuk mendapatkan program tersebut. Namun seperti yang terjadi di beberapa wilayah, karena pada saat itu realisasi program, mohon izin Ibu Bupati, kami dari Dinas Pertanian baru menyesuaikan di akhir tahun, sehingga di Kecamatan Gayam ini kelompoknya tidak jadi mengajukan karena sudah habis kuota pupuk dan juga sudah terlanjur membeli benih sendiri. Kita ngaten leres Pak. Yeah. Tetapi di tahun 2021 dan seterusnya yang sudah mengalokasikan di 2019 akan kami usulkan kembali Ibu. Di tahun 2020 ini ada 5 kelompok tani dan saat ini
sedang di dalam proses untuk pengusulan kartu petani mandirinya. Nggih, leres nggih, Pak? Nggih. Nah, Pak, kinten-kinten badhe didamel untuk musim tanam sekitar bulan Oktober. Nggih. Nggih. Nah, tetapi Pak tidak perlu menunggu untuk mendapatkan bantuan modal bagi kelompok tani di luar 5 kelompok yang tahun ini direncanakan mendapatkan bantuan modal. Kami sarankan Pak untuk segera melengkapi persyaratan yang tadi sudah disampaikan dari Dinas Pertanian, yaitu panjenengan segera mengusulkan untuk mendapatkan menapa? Kartunya dulu. Nah, kartu petani mandirinya dulu. Jadi jangan menunggu mendapatkan bantuan modal saprodinya. Karena apa? Karena program petani mandiri ini juga dapat jenengan akses dengan manfaat yang lain. Salah satunya adalah bea siswa kalau putra-putrinya panjenengan. Salah satu di antara 17 program prioritas. Di tahun 2019, Ibu Bupati telah berkomitmen untuk direalisasikannya program petani mandiri ini melalui Dinas Pertanian. Di tahun 2019 itu dalam diberi alokasi oleh beliau 40 miliar Bapak Ibu untuk program petani mandiri. Tetapi ngapunten Ibu, hanya terserap 6 miliar karena posisinya di akhir tahun. Di tahun 2020 ini alokasi untuk program petani mandiri masih dilanjutkan di Dinas Pertanian, ada 59 miliar untuk 405 kelompok, termasuk 5 kelompoknya ada di Kecamatan Gayam. Dengan UKT, ya, 1 semester itu UKT-nya berapa? Uang kuliah tunggal, misalnya patokannya 5 sampai 10 juta, kadang itu kecuali kedokteran, ya. Dan yang untuk 1 desa 2 sarjana, selain uang UKT kuliah 5 juta, juga ditambah 5.400.000 biaya hidup. Jadi jumlahnya 1 desa 2 sarjana, nanti masing-masing sarjana sebesar berapa? 10.400.000. Ini 1 semester berapa? 1 semester, ya, 1 semester. Karena UKT itu kan keluarnya tiap. Dan ini akan bukan Yanto ya, tapi Kabupaten Bondowoso menanggung selama 8 semester. Ukuran target sarjana lulus 8, kecuali kedokteran, karena limit yang kami hasil verifikasi itu dokternya paling butuh 10 semester, maka kami siapkan 11 semester untuk yang jurusan kedokteran. Itu ya, jadi sasarannya masih peluang sekali Bapak Ibu untuk mengajukan ini semua. Syaratnya mudah, kunci utama adalah pegang itu KPM. Itu luar biasa sekali. Anjingnya ini punya KPM ini bisa menjadikan luar biasa. Dan itu juga kami buktikan sendiri. Kami melaksanakan dengan dasar itu Bapak Ibu. Baik itu penerimaan siswa baru kemarin sampai dapat untuk beasiswa yang sudah diterima itu pakai KPM. Lainnya bisa kita disiasati ya. Kemarin banyak permasalahan ya, penerimaan siswa baru terutama adalah domisili atau KTP dan sebagainya, KK dan sebagainya. Tapi kalau tidak bisa menunjukkan KPM, sudah menunjukkan KPM langsung, karena itu otomatis tidak bisa dibohongi KPM. Karena baik itu pengadaannya, sistemnya maupun penggunaan dan fungsinya itu luar biasa. Data objektif sekali. Siapa yang pegang dari kartu itu, itulah yang pasti asli dan tetap alamat maupun keberadaannya. Ini yang mengistimewakan. Maka tolong, tadi ada katanya 1000 kok ada yang belum, dicek kembali. Ini penting sekali Bapak. Saya sendiri juga ini syarat utama itu ada Bu. Kalau khusus yang 2 sarjana ya itu dulu punya dulu. Lainnya nanti kita verifikasi. Setelah jalan itu tahun 2020 niki hampir 75% selesai. Tahun 2021 insya Allah 95 total selesai. 2022 mulai untuk kita menyiapkan persiapan
jaringan irigasi pertanian. Cocok boten? Kira-kira ngoten nggih. Mergo Jenegoro ini kalau hujan banjir, kalau kering kekeringan, berarti harus ada manajemen irigasi pengairan yang berlaku sampai 30 tahun ke depan. Maka kami akan buat blueprint itu, nggih. Bapak Ibu, ini semua adalah kami persembahkan untuk para kelompok tani, karena kelompok tani lebih betape tok gak ana banyune ya rasa tanem. Nggih ta nggih? Nah, ana kombene api ora iso panen dienggo apa jajal. Maksud dienggo resiki rumput ya ta. Maka air itu penting sekali. Maka ada 4. Rencana pejok niku mungkin 2021 larat amdal, syukur-syukur 2022 malah dipun cicil nggih. Waduk Gongseng mudah-mudahan tahun ini selesai. Kemudian waduk Bendungan Karangnongko niku tahun 2021 sudah mulai juga dan sebagainya. Jadi ini kita siapkan sampai 2040. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, para petani, para kelompok tani maupun Gapoktan, mohon terus dukungannya agar Pemkab Bojonegoro bisa merealisasikan program-program yang sudah kami rencanakan, termasuk program PPN ini juga bagian program. Waktu kami menyampaikan dulu bahwa kami akan memberikan bantuan kepada kelompok tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang terhormat, Bapak Yanto, ini kula badhe tanglet berkaitan kalian Bapak Menko UKT Pak. UKT ini nek cara Jawa ini pripun itu nyuwun keterangan. Yang kedua niki berkaitan kalian di beasiswa napa menika kangge mahasiswa niki untuk sampai 4 tahun atau setiap tahun dapat 10.400.000 per sebulan. Nuwun. Matur nuwun Bapak. Adalah masing-masing lembaga, karena masing-masing lembaga tidak sama. Maka saya memasang target perkiraan antara 5 sampai 10 begitu nggih satu mahasiswa, karena kecuali kedokteran nggih. Ya itu berapapun sesuai dengan anggaran kami sebesar UKT yang ditunjukkan pada kami itu bukti sah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan tersebut. Ini masalah UKT nggih. Ora iso diakusi nang UKT itu naik turunnya nggih. Cuma tadi ada yang membedakan. Kalau yang 2 sarjana ini ada biaya hidup. Biaya hidup itu nanti tidak berdasarkan UKT, namun berdasarkan perhitungan limit kebutuhan anak di masing-masing kuliah. Memang prediksi kami antara Jogja, Malang, Solo, dan Surabaya yang lain. Tapi kami ambil jarak tengah ya, perkiraan untuk anak sedino mangan 10.000 lah, bahkan begitu lagi cukup lah kayak gitu. Misalnya begitu. Jadi ketemunya 5.400.000. Jadi kalau satu desa 2 sarjana, Bapak, berarti 6 per semester itu adalah sebesar 10.400.000. Ini kok sampai 2 tahun 3 tahun berikutnya saya bicara hanya semester Bapak. Ini semester. Semester ada berapa? Kalau saya batasi sampai sementara 8 semester, berarti 4 tahun insya Allah lulus Pak. Nah, kita pintar-pintar Pak sekarang, bukan zaman seperti kita masih ya gitu.